Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tryout P3K dari SIM PKB Guru SD dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Baik, untuk soal pertama yang akan kita bahas tentang perbandingan terbalik. Silakan diperhatikan, dibaca dengan teliti dengan seksama. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 36 pekerja. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan dihentikan selama 2 hari. Jika kemampuan bekerja setiap pekerja dianggap sama, dan agar pembangunan selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah. Baik, kita akan selesaikan soal seperti ini dengan menggunakan BOM teknik. Perhatikan waktunya. Waktu rencana 20 hari. Kemudian, setelah 12 hari, dihentikan selama 2 hari. Sehingga sisa waktunya adalah 6 hari. Totalnya 20 hari. Kemudian, setelah 12 hari, seharusnya 36 orang ini mengerjakan pekerjaannya selama 8 hari. Karena dihentikan 2 hari, maka sisa waktunya adalah 6 hari oleh Y orang. Baik, inilah yang dimaksud perbandingannya. Untuk mencari Y orang, maka perbandingannya adalah perbandingan terbalik. Cara penyelesaiannya mudah, bawah kali bawah sama dengan atas kali atas. Y kalikan 6, 6Y sama dengan atas kalikan atas, 36 kalikan 8. 36 dibagi 6 sama dengan 6, 6 kalikan 8, yaitu 48. Ini merupakan jumlah pekerja seharusnya. Kemudian perhatikanlah soalnya. Yang diminta adalah banyak pekerja tambahan. Awalnya 36, kemudian totalnya adalah 48, supaya selesai dalam waktu 6 hari. Sehingga tambahannya 48 min 36, yaitu 12 pekerja. Baik, untuk soal yang kedua yang akan kita bahas sesuai dengan tryout SIM PKB-SD. Sebuah kubus mempunyai volume 64 cm3. Apabila setiap rusuknya kubus diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus yang baru adalah, silahkan diperhatikan suatu kubus, volume, perumusannya adalah S kalikan S kalikan S, S pangkat 3. Diketahui volume kubusnya 64 S pangkat 3, sehingga S-nya sama dengan 4. Karena 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Berikutnya, diperpanjang 2 kalinya. Sisinya diperpanjang 2 kali, otomatis sisi yang baru adalah 8. Kemudian, perhatikanlah soalnya tentang luas permukaan kubus. Karena sisinya ada 6, 1, depan belakang, samping kiri, samping kanan, atas bawah, maka luas permukaan kubusnya adalah 6 kalikan sisi kuadrat. 6 kalikan 8 kuadrat 64, sehingga hasilnya adalah C, 384. Baik, soal berikutnya terkait dengan luas daerah. Perhatikanlah gambar seperti ini. Untuk menentukan luas daerah, kita gunakan garis bantu. Sehingga luas daerah ini bisa diketahui luas persegi dikurangi dengan luas setengah lingkaran. Luas perseginya karena sisinya 28, maka luasnya 28 kalikan 28, 784. Kemudian luas setengah lingkaran, setengah, rumusnya adalah PR kuadrat. Setengah lingkaran, setengah PR kuadrat. Pi kita ganti 22/7 karena R-nya diameternya 28, artinya R-nya setengah dari diameter,
yaitu 14. 2 kalikan 7, 14, ini 14 kita coret ya, sehingga hasilnya adalah 308. Artinya, luas daerah yang diarsir adalah 784 dikurangi 308, yaitu A, 476 cm persegi. Soal berikutnya masih terkait dengan volume, silahkan soalnya dibaca dengan teliti dengan seksama, kemudian perhatikan inti dari permasalahannya. Baik, kita akan selesaikan soal seperti ini dengan cara bom teknik, yaitu pendekatan atau taksiran. Diketahui di soal, sebuah kolam renang berukuran panjang 49,75 meter. Kita akan pendekatan atau taksiran, panjangnya adalah 50. Kemudian lebar, kita akan taksir 20. Kemudian dalam, karena dia kolam, sama dengan T sama dengan 2. Ingat, volume sama dengan panjang kalikan lebar kalikan tinggi, atau dalam, karena dia kolam. Sehingga volumenya, kalau kita kalikan, maka hasilnya adalah 2000 meter kubik. Padahal di soal, telah terisi air sebanyak 3/4 bagian, artinya sisanya 1/4. Volume yang harus ditambahkan adalah 1/4 kalikan volume total, yaitu 500. Sehingga jawaban yang benar harusnya E, 500. Baik, soal berikutnya terkait dengan perbandingan usia. Silahkan dibaca dengan teliti dengan saksama, kemudian perhatikanlah inti dari permasalahannya. Baik, kita akan selesaikan soal seperti ini dengan cara yang pertama kita akan misalkan terlebih dahulu Ibu banding Hani, A banding B. Kemudian perhatikanlah kalimatnya. 7 tahun yang lalu, umur Ibu sama dengan 6 kali umur Hani. Kita akan rubah ke dalam bahasa matematika. A-7 sama dengan 6B-7. Sama-sama 7 tahun yang lalu. Umur Ibu sama dengan 6 kali umur Hani. Kemudian perhatikanlah kalimat yang kedua. Tahun depan, umur Ibu 2 lebihnya dari 3 kali umur Hani. Perhatikan. A plus 1 sama dengan 2 plus 3B plus 1, sama-sama tahun depan. Umur Ibu 2 lebihnya dari 3 kali umur Hani. Baik, kita akan selesaikan. Kita kalikan 6B min 42. Kita kalikan juga ini. Kemudian 6B pindah ke sebelah kiri. Min 42 plus 7 sama dengan min 35. Sebelah kanan, 3B-nya pindah. 2 plus 35, satunya pindah jadi min, 5 min 1 sama dengan 4. Maka, muncullah 2 persamaan linier dalam 2 variabel. Kita akan selesaikan dengan cara eliminasi, karena koefisien A-nya sudah sama. Kita langsung kurangkan. Min 6B min 3B sama dengan min 3B. Min 35, min 4 sama dengan min 39. Sehingga B sama dengan 13. Artinya, umur Hani saat ini adalah 13 tahun. Perhatikanlah soalnya. Umur Hani 2 tahun yang lalu, artinya dikurangi 2 tahun, yaitu 11 tahun. Baik, selanjutnya soal terkait dengan KKO. Pada KD, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah, perhatikanlah KD-nya, kemudian perhatikan option jawabannya. Di sini ada tingkat kognitif C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Maka, terkait dengan KKO, mengetahui, memahami,
menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Karena KD menganalisis hubungan, maka dia termasuk pada C4. Artinya, jawaban C kurang benar, jawaban D kurang benar. Sehingga tinggallah A, B, dan E. Dan untuk menentukan materi, pada KD seperti ini, harusnya materi lebih luas daripada KD. Sehingga yang A ini kurang benar, 2 garis jajar terlalu spesifik. Kemudian yang E juga sama, terlalu spesifik. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Hubungan antar sudut dengan tingkat kognitif C4. Lanjut pada soal berikutnya, terkait dengan karakteristik peserta didik. Alasan diperlukan identifikasi potensi peserta didik adalah, silakan diperhatikan option dari jawabannya A, B, C, D-nya. Yang terkait dengan identifikasi potensi peserta didik adalah E. Peserta didik memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan kemampuan awal yang tidak sama. Baik, soal berikutnya, tryout SIM PKBSD tentang teori pembelajaran. Silakan dibaca dengan teliti, kemudian pahami. Sebelumnya, kami akan jelaskan terlebih dahulu tentang teori Brunner, di antaranya adalah enaktif, kemudian ikonik, dan simbolik. Enaktif ini merupakan manipulasi secara langsung, menghadirkan benda nyata. Kemudian ikonik, manipulasi melalui gambar-gambar atau verbal atau perumpamaan. Kemudian simbolik, ini merupakan manipulasi simbol-simbol secara abstrak. Kemudian perhatikanlah soalnya, melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Sehingga jawaban yang tepat adalah ikonik. Soal berikutnya terkait dengan model pembelajaran. Contoh kegiatan pada salah satu sintak problem-based learning dalam mengorganisasikan peserta didik untuk belajar adalah problem-based learning ini merupakan pembelajaran berbasis masalah. Contoh kegiatan pada salah satu sintaknya, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Di antara A, B, C, D, yang tepat adalah C. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Demikianlah tadi pembahasan singkat tryout P3K dari SIM PKB Guru SD dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bom Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.